Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Hoirunisa, mahasiswa pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah angkatan 2017. Di sini saya akan memaparkan sebuah produk hasil karya saya yang nantinya akan saya gunakan untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul Pengaruh Penggunaan Media IPA dengan Pop-up Book terhadap hasil belajar siswa materi siklus air kelas 5 MI Matoliul Falah Juwana. Nah, produk saya ini berupa media pop-up book, di mana media pop-up book merupakan buku 3 dimensi yang sangat simpel sekali dan sangat menunjang pembelajaran sehingga akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja isi dari media pop-up book ini serta bagaimana penggunaan media pop-up book ini. Simak video berikut ini ya. Baik, di halaman pertama terdapat daftar isi, di mana cara penggunaan daftar isinya yaitu kita tinggal menarik kertas di bagian ini. Nah, jadi di nomor 1 terdapat fungsi air, sedangkan di nomor 2 terdapat siklus air sedang. Di nomor 3 terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan air sungai. Dan di nomor 4 terdapat siklus air tanah. Di nomor 5 terdapat tindakan yang dapat kita lakukan untuk mengurangi krisis air. Dan terakhir terdapat komponen air bersih. Oke, cara penutupannya itu tinggal ditutup seperti ini saja, tinggal dimasukin seperti ini saja dan sangat mudah sekali. Yang dijamin itu bahannya awet banget dan tidak membahayakan bagi peserta didik. Oke, di halaman selanjutnya terdapat kompetensi dasar dan petunjuk penggunaan, di mana media pop-up book ini sangatlah relevan dengan kurikulum 2013 dan tujuan pembelajaran yang diajarkan di MI Matoliul Falah Juwana. Adapun kompetensi dasar dalam pop-up book ini yaitu kompetensi dasar 338, menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Nah, di bawah kompetensi dasar terdapat petunjuk penggunaan media pop-up book, di mana di sini hanya terdapat 3 petunjuk yang sangat mudah dan sangat mudah untuk difahami. Nah, oke, petunjuk yang pertama yaitu terdapat simbol panah, artinya yaitu selanjutnya. Nah, di simbol yang kedua yaitu ada simbol pita berwarna biru yang artinya ditarik. Dan yang terakhir yaitu terdapat simbol bunga yang artinya dibuka. Oke, kita buka langsung di nomor yang pertama yaitu terdapat fungsi air. Di dalam materi fungsi air terdapat fungsi air bagi manusia, bagi tumbuhan, dan bagi hewan. Di sini juga terdapat simbol selanjutnya. Berarti kita langsung buka saja di nomor 2. Tara, di nomor 2 terdapat materi tentang siklus air. Nah, ini tuh menjelaskan bagaimana sih cara proses siklus air itu terjadi. Terus di sini terdapat simbol bunga. Bahwasanya kalau terdapat simbol bunga berarti artinya dibuka. Jadi ini harus dibuka. Nah, setelah kita buka ternyata di dalamnya ada materinya yang menjelaskan apa itu evaporasi, apa itu presipitasi, dan apa itu kondensasi. Nah, untuk cara penutupannya sangat mudah sekali, tinggal kita lipat kembali terus kita masukkan ke dalam bagian buku ini, lalu kita gembok dengan gembok yang sudah disediakan seperti ini. Selanjutnya terdapat simbol panah yang artinya berarti kita harus menuju ke nomor berikutnya. Oke, selanjutnya kita buka di nomor 3 yaitu terdapat materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan air sungai. Tadi di halaman petunjuk penggunaan dijelaskan bahwasanya ketika ada tombol simbol pita ini berarti harus ditarik. Nah, kita langsung saja
saja. Pertama yaitu ada faktor yang mempengaruhi. Yang pertama cuaca. Yang kedua itu kita bisa menariknya lagi seperti ini kondisi hulu sungai. Dan yang terakhir yaitu kita bisa menariknya, yaitu ada curah hujan. Oke, baik. Nah, setelah itu kita langsung ke nomor 4. Di nomor 4 kita buka dulu. Yes, di nomor 4 terdapat siklus air tanah. Di mana di nomor 4 ini menjelaskan bagaimana proses siklus air tanah itu terjadi. Nah, di nomor 4 ini menjelaskan tentang siklus air tanah, di mana dalam materi ini terdapat 3 peristiwa yang mempengaruhi siklus air tanah. Peristiwa 1 terdapat pada di sini yang sesuai, yang gambarnya ini sudah sesuai dengan peristiwa 1, dan peristiwa 2 di bawah ini, dan yang peristiwa 3 yaitu di atas ini. Nah, untuk bagian yang sebelah kanan. Nah, di sini yang di sebelah kiri yaitu menjelaskan tentang proses siklus air sungai. Nah, arti dari garis ini berarti keterbalikannya. Jadi ini tuh ketika proses siklus air sungai terjadi sangat lancar, maka dapat terjadi proses yang 3 ini. Oke, baik. Di nomor 4 ini terdapat materi tentang siklus air tanah, di mana di dalam siklus air tanah ini terdapat 3 peristiwa dan telah digambarkan seperti ini. Oke. Dan selanjutnya di sebelah kanan ini terdapat kegiatan manusia yang berdampak pada siklus air. Jadi maksud dari pop-up book yang nomor 4 ini, ketika sebelum manusia melakukan suatu tindakan, maka peristiwa siklus air tanah dapat berlangsung lancar seperti dengan peristiwa yang sudah diterangkan ini. Akan tetapi setelah ada beberapa kegiatan manusia akan menimbulkan dampak bagi siklus air. Nah, apa saja sih dampaknya? Kita dapat membuka sesuai dengan simbol yang telah diterangkan pada daftar petunjuk yang di halaman awal, bahwa ketika ada simbol pita maka kita harus menariknya. Langsung saja kita tariknya seperti ini. Dan ini kegiatan manusia yang berdampak pada siklus air. Untuk menutupnya sangat mudah sekali, tinggal kita letakkan kembali seperti ini. Oke, selanjutnya kita langsung saja buka di nomor yang kelima, yaitu ada tindakan yang dapat kita lakukan untuk mengurangi krisis air bersih. Nah, di sini terdapat 3 tindakan. Yang pertama yaitu ada reboisasi. Nah, tindakan yang kedua yaitu dengan cara menghemat penggunaan air. Nah, tindakan menghemat penggunaan air dapat dilakukan dengan cara menutup keran setelah digunakan, mencuci air dengan air secukupnya, menggunakan air bekas cucian beras untuk menyiram tanaman. Nah, selanjutnya di sini ada simbol bunga, yang berarti kita harus membukanya. Langsung saja kita buka. Nah, jadi di dalamnya ini terdapat gambar-gambar yang menjelaskan dari keterangan cara menghemat penggunaan air. Seperti gambar ini, yang pertama yaitu ada gambar mencuci baju dengan air secukupnya. Yang kedua yaitu ada gambar menyiram tanaman dengan air bekas cucian beras. Dan yang ketiga yaitu ada gambar menutup keran setelah digunakan. Setelah itu kita tutup kembali. Nah, cara yang ketiga yaitu dengan cara membuat lubang resapan. Nah, lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam air tanah. Nah, untuk gambar dari lubang resapan sendiri ini yaitu kita buka. Nah, lubang resapan yang dimaksud yaitu gambarnya seperti ini.
Oke, kemudian kita tutup kembali. Oke, di sini kan terdapat simbol panah, berarti kita langsung saja menuju ke nomor 6, yaitu nomor yang terakhir. Di sini menjelaskan tentang komponen air bersih, di mana dalam komponen air bersih terdapat 3 persyaratan, yaitu ada syarat fisika. Langsung kita buka saja ya. Nah, seperti ini. Yang pertama yaitu ada suhu antara 10 derajat sampai 25 derajat Celcius, yang artinya suhu tersebut berarti sejuk. Yang kedua yaitu tidak meninggalkan endapan. Yang ketiga yaitu tidak berbau apapun. Yang keempat tidak berasa apapun. Yang kelima yaitu tidak berwarna apapun. Dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu tidak Oke, tadi merupakan syarat air bersih secara fisika. Setelah itu langsung saja kita tutup jadi seperti ini. Syarat yang kedua yaitu syarat mikrobiologi. Nah, di sini di syarat mikrobiologi juga terdapat simbol bunga yang artinya berarti kita buka. Oke, di syarat mikrobiologi yaitu terdapat syarat tidak mengandung kuman-kuman penyakit. Setelah itu tinggal kita tutup seperti ini. Dan syarat yang terakhir yaitu ada syarat kimiawi. Di sini juga terdapat simbol bunga, berarti artinya kita buka syarat kimiawi ini. Langsung saja kita buka 1, 2, 3. Nah, di dalam syarat kimiawi terdapat 4 persyaratan. Yang pertama yaitu tidak mengandung bahan kimia yang beracun. Yang kedua yaitu tidak mengandung zat-zat kimia yang berlebihan. Yang ketiga yaitu pH antara 6,5 sampai dengan 9,2. Dan yang keempat yaitu cukup yodium. Selanjutnya kita tutup kembali syarat kimiawi ini. Oke, terima kasih. Jadi itu tadi merupakan pemaparan dari media pop-up book siklus air hasil karya dari saya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.